إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dari hikmah diciptakannya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah sekalian yang saya muliakan, cara ibadah yang bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus para nabi, mengabarkan kepada manusia bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sesuai dengan kehendak masing-masing dari manusia, akan tetapi sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan penjelasan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang dengannya ketika dilakukan oleh manusia itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari para rasul. Hanyalah kabar tersebut datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia yang mana engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Kabarkanlah kepada seluruh manusia, baik kepada orang-orang Arab ataupun orang-orang non-Arab, bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau adalah manusia seperti kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang terkadang sakit, terkadang tertawa, terkadang marah, bahkan suatu ketika pernah terjatuh dari tunggangannya, pernah juga beliau tersungkur dalam satu lubang dalam peperangan, pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan terkena anak panah sehingga bercucuran darah.
Saya seperti kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki pengaturan sedikit pun yang berkaitan dengan alam semesta. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuha ilayya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya hanyalah dari yuha ilayya, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana seseorang beribadah, apakah mengandalkan orang lain, mengandalkan Nabi Muhammad ataupun orang-orang saleh yang lainnya, maka Allah katakan, "Faman yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Maka siapa yang hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak bermanfaat harta seseorang, di hari tidak bermanfaat jabatan seseorang, di hari ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, dalam keadaan manusia dalam kepayahan dan kesusahan, maka Allah katakan, siapa yang ketika di hari tersebut menginginkan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang ketika beramal ada contohnya, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika melaksanakan perintahnya itu dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika salatnya bukan kepada Allah, ketika rukuknya bukan kepada Allah, ketika sujudnya bukan kepada Allah, ketika berdoa ia tujukan kepada selain Allah, ketika bertawakalnya bukan kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan sampai kita bertemu dengan kematian. Tidak ada batasan kapan sampai kapan kita beribadah, kecuali ketika kita telah diambil kesempatan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada engkau kematian. Karena apabila kematian telah tiba, maka beberapa helaan nafas pun tidak akan diundur, beberapa saat pun tidak akan dimajukan. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan tiba kepada setiap dari kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dari kita akan merasakan kematian dan bertanggung jawab terhadap kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seharusnya menjadi prioritas kita dalam kehidupan, kemudian ketika seseorang menyia-nyiakan,
maka tidak mungkin dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat munkar dan nakir di alam barzakh, kembalikan aku di dunia. Tidak mungkin. Walaupun hanya untuk bersedekah 1.000 ataupun 2.000 perak, tidak mungkin. Walaupun hanya untuk melaksanakan 2 rakaat yang ringan. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mendapati seseorang yang dia senantiasa lemah dalam beribadah dan lebih banyak bermaksiat kepada Allah. Maka diambillah tangan orang tersebut, ia bawa ke pemakaman. Kemudian ia katakan kepada orang yang ada di sampingnya, wahai saudaraku, apakah yang engkau rasakan dan kau pikirkan oleh orang-orang yang ada di bawah tanah ini? Maka orang ini mengatakan, pasti mereka berharap untuk kembali di dunia walaupun melakukan amalan-amalan yang ringan. Maka kata Imam Hasan al-Basri, demikian juga engkau, apabila engkau ada di dalamnya, maka pasti mengharapkan apa yang telah engkau sebutkan tadi. Maka amalkanlah, laksanakan harapan orang-orang yang telah kesempatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibadah-ibadah mahdhah seperti ruku, sujud, puasa, menyembelih untuk Allah, berkorban, ataupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah seperti kita berakhlakul karimah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka yakinlah setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun senyum yang kita berikan kepada saudara kita yang ketika kita berpapasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat kebaikan-kebaikan tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada ketaatan yang kita lakukan bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.